Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kadrun membesar-besarkan isu bangkitnya PKI. Ini sumber saya dari YouTube juga. Ini datangnya daripada Arief Puyowono, Wakil Ketua Partai Gerindra, atau ini menyatakan para kadrun itu membesar-besarkan masalah PKI. Dan di sini saya lihat arti kadrun itu adalah kelompok memberikan informasi bohong atau hoax tanpa fakta untuk menjatuhkan pihak lawannya yang ditujukan. Jadi saya lihat sering itu pihak kadrun ini menjelek-jelekkan pemerintah. Dia sebenarnya arahnya untuk demonstrasi terkait dengan RUU HIP tersebut, menyatakan tidak sesuai dengan Pancasila dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya ujung-ujungnya nanti tudingan mereka adalah masalah PKI, yang menuding Joko Widodo macam-macam hal-hal yang tidak baik, sifatnya hoax, janji tidak benar. Seperti katanya Jokowi PKI. Mana mungkin dia PKI? Umurnya Jokowi saja pada tahun 1965 baru 5 tahun. 4 tahun apa 5 tahun. Mana mungkin ada anak kecil bisa berpartai politik PKI. Tetapi itu tidak ada data. Yang penting nama Jokowi itu rusak, dan kalau bisa dia jatuh. Itulah harapan para kadrun ini. Jadi pernyataan para kadrun ini memberikan informasi bohong kepada masyarakat, sama saja itu bisa memecah belah bangsa Indonesia ini. Karena sifatnya dia hanya membesar-besarkan masalah PKI saja. Sehingga seakan-akan Joko Widodo ini pembela PKI. Padahal PKI ini sudah dilarang berdasarkan TAH-MPRS nomor 25 tahun 1966. Dan juga banyak lagi tudingan kepada Joko Widodo yang sifatnya tidak baik. Antara lain kepada katanya anti Cina, agama Islamnya diragukan dan lain sebagainya. Padahal Joko Widodo agama Islamnya cukup kuat dan sering dia memimpin sholat. Tanda buktinya bahwa dia menguasai agama Islam itu. Banyak orang beragama Islam tidak bisa memimpin sholat, baik di masjid atau di rumahnya mungkin. Ini bisa memimpinnya. Jadi semua tanpa data, tanpa fakta dan data, hanya menuding bahwa Jokowi itu Islamnya diragukan. Ini yang saya lihat. Yang penting nama Jokowi itu jelek, dan kalau bisa dia jatuh. Itulah kerjaan para kadrun. Karena para kadrun ini tidak melaksanakan prinsip demokrasi. Kalau ada masalah apapun, seharusnya kan dibicarakan di DPR. Karena DPR itu sebagai lambang demokrasi. Disitulah dibicarakan masalah-masalah segala hukum, ekonomi, dan lain sebagainya yang diarahkan. Karena disinilah semua seharusnya dibahas. Jangan masalah ini dibawa-bawa ke jalanan, demonstrasi lah dan lain sebagainya. Ini sepertinya menunjukkan kekuatan, padahal jumlahnya sendiri hanya sedikit. Ya inilah yang saya lihat. Jadi dia itu selalu membawa-bawa masalah itu dengan PKI, kata PKI. Padahal katanya PKI, padahal PKI itu sudah terlarang itu berdasarkan TAH-MPR nomor 25 tahun 1966. Di mana lagi ada PKI di situ? Karena sudah terlarang. Tetapi ini selalu dihembuskan, seakan-akan nanti katanya dia akan mengembangkan PKI lagi. Mana bisa, karena dia sudah diatur dalam TAH-MPRS. Dia tidak bisa dicabut. Sangat kuat kedudukannya. Kedudukannya adalah TAH-MPRS. Dan undang-undang tidak bisa mencabutnya itu. Kalau mencabutnya itu sangat sulit. Karena kalau mencabut itu harus ada dulu permasalahan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan dikembalikan nanti kewenangan MPR, dibentuk MPR yang kewenangannya sama seperti dulu, yang bisa mengeluarkan TAH-MPR. Kalau sekarang tidak bisa, walaupun dia statusnya MPR di DPR sana, dia tidak bisa mencabut itu karena kewenangannya berbeda
MPR sekarang dengan MPR dulu. Karena MPR sekarang tidak bisa mengeluarkan tap MPRS. Jadi itulah saya bilang, jadi sangat kuat ini larangan ini. Tetapi masih dibuat alasan akan Presiden Jokowi ini akan mengembangkan PKI katanya. Seakan-akan dia mengadu masyarakat dari kelompok netral, masyarakat netral, dan juga kepada tokoh-tokoh agama. Tetapi yang saya sayangkan, tokoh agama pun ikut terpengaruh dalam masalah ini, sehingga ikut-ikutan melakukan membenci daripada Presiden Joko Widodo ini dan mengharapkan mereka jatuh. Sampai ada 3 organisasi partai yang berlandaskan agama yang besar-besar turut di dalamnya. Salah satu Partai Majelis Ulama Indonesia, yaitu Muhammadiyah, NU, dan lain-lainnya. Mereka ini ikut mengomentari HIP itu, komentar HIP, tetapi di belakangnya itu ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya, yang katanya dia sebagai nanti akan mengembangkan PKI itu. Jadi itulah saya lihat, jadi para dekadrun ini dia selalu melemparkan berita bohong yang sifatnya tidak baik, tanpa fakta, dan tujuannya hanya untuk menjatuhkan lawannya. Sekian dan terima kasih.